Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Marinir merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut yang hari ini genap berusia 76 tahun. Sejak dibentuk pada 15 November 1945, satuan yang memiliki ciri khas baret ungu ini telah banyak mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Marinir kali ini bertemakan mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sejumlah prajurit Korps Marinir meneriakkan yel-yel saat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Senin pagi. Selain Kepala Staf TNI Angkatan Laut, upacara ini juga dihadiri Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suhartono, Pangkotama TNI Angkatan Laut, pejabat utama Mabes TNI Angkatan Laut, hingga warga kehormatan Marinir. Pasukan upacara didukung oleh 7 kompi dari Kompi Gabungan Pasukan Khusus, Pasukan Marinir 1, 2, dan 3, Brigif 4 Marinir, Kolatmar, serta Kompi Gabungan. Laksamana Yudo Margono yang memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Marinir sempat melakukan pengecekan pasukan dengan menaiki mobil jeep. Dalam pidatonya, Kasal berpesan untuk meningkatkan profesionalisme dan naluri tempur yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern yang mampu mengantar dan kebesaran nama Korps Marinir dan Angkatan Laut. Dalam hari ulang tahun ke-76 Marinir, Kasal juga mengatakan Komandan Korps Marinir dan Kormar akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3 atau Letnan Jenderal TNI Marinir atau satu level dengan Pangkostrat. Saat ini dan Kormar dijabat oleh perwira tinggi bintang 2 berpangkat Mayor Jenderal TNI Marinir. Yudo menyatakan peningkatan status Korps Marinir secara otomatis juga diikuti dengan penambahan tugas, baik itu dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang termasuk sarana dan prasarana. HUT ke-75 yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Marinir nanti juga akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Ya, tinggal menunggu Kep Panglima TNI. Ya, tinggal menunggu Kep Panglima TNI. Nanti tanyakan Panglima TNI kapan Kepnya diturunkan. Ya, seperti yang HUT 70 yang lalu kan sudah saya sampaikan bahwa Marinir nanti akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Marinir dibuat besar tadi bukan dibesarkan hanya personel saja, termasuk alutsistanya. Sehingga nanti kekuatan dan kemampuan di Pasmar 1, 2, 3 ini akan sama. Sama seperti Armada kan, 1, 2, 3 secara bertahap akan kita samakan. Sehingga nanti untuk menghadapi trouble spot di wilayah barat, tengah maupun timur ini nggak perlu lagi jarak jauh, mereka sudah memiliki kemampuan yang sama. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan TNI Angkatan Laut tetap loyal terhadap siapapun pemimpin TNI. Yudo menyatakan dirinya sejak awal telah menyampaikan bahwa militer harus loyal. Karena itu jangan meragukan loyalitas TNI Angkatan Laut. Sebelumnya DPR telah menyetujui pencalonan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR tahun sidang 2021-2022. Dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa militer itu adalah pertama adalah loyalitas. Ya, jadi jangan ragukan loyalitas TNI AL, jangan ragukan loyalitas Marinir yang selama ini sudah terbukti. Ya, saya kira itu saja. Saya kira siapapun pemimpinnya kita harus loyal. Meski sudah disetujui oleh DPR RI, pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum juga dijadwalkan oleh Istana. Sebelumnya pada minggu lalu, Presiden mengatakan pelantikan Jenderal Andika akan dilakukan minggu ini. Meski demikian, Presiden masih belum menentukan terkait hari pelantikan Panglima TNI nanti.
Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Agi Kurniasandi. Agi, apa poin penting yang disampaikan oleh Kasal menjelang pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Ya, ada poin penting yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono jelang pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yang disampaikan oleh Kasal ialah jangan meragukan loyalitas dan juga sinergitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Kasal ini pada saat memimpin perayaan hari jadi Korps Marinir yang ke-76 tahun di Markas Marinir di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Kasal juga menekankan bahwa sebagai anggota militer tentu sudah sepatutnya, sudah seharusnya memiliki loyalitas yang tinggi kepada lembaga TNI. Tidak melihat siapa Panglima TNI-nya, walaupun bukan berasal dari matra kesatuannya, tetapi sebagai anggota militer ini harus menunjukkan loyalitas ini kepada lembaga TNI. Kemudian juga Kasal juga menekankan kembali kepada masyarakat, jangan meragukan soliditas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Karena sudah terbukti sejak awal bahwa TNI Angkatan Laut ini juga sudah memiliki soliditas yang kuat terhadap satuan TNI yang ada di Indonesia, sehingga jangan diragukan lagi soal loyalitas dan juga soliditas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasal ini merupakan pernyataan pertama kalinya secara terbuka kepada publik setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo ini menyebutkan bahwa pengganti dari Marsikal Hadi Cahyanto ialah Jenderal Andika Perkasa. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, Cindy, bahwa Jenderal Andika Perkasa ini sebelumnya juga telah melakukan fit and proper test di DPR, bahkan juga telah selesai dan juga telah disetujui oleh pihak DPR pada saat masa sidang paripurna, di mana masa sidang itu pada tahun 2021-2022 beberapa hari yang lalu. Kemudian juga yang kita tunggu saat ini ya kapan Presiden akan melantik, dan juga kita melihat dan kita akan menantikan bagaimana program kerja yang nantinya akan dijalankan oleh Panglima TNI baru yakni Jenderal Andika Perkasa sebagai pengganti dari Marsikal Hadi Cahyanto. Cindy. Agi, lalu menurut rencana kapan Jenderal Andika Perkasa akan dilantik sebagai Panglima TNI? Ini yang ditunggu-tunggu, Cindy, karena memang DPR sudah menyetujuinya, kemudian juga tinggal menunggu kapan Presiden akan melantik Jenderal Andika Perkasa ini, pengganti Panglima TNI dari Marsikal Hadi Cahyanto. Kalau keterangan yang disampaikan oleh Presiden akan digelar pelantikan Panglima TNI ini pada pekan ini, tetapi Presiden masih mencari hari baik yang cocok untuk melantik Jenderal Andika Perkasa. Kalau kita lihat, Cindy, memang biasanya Presiden Joko Widodo ini memiliki strategi, entah itu pada saat pelantikan pejabat penting ataupun memang dalam reshuffle kabinet menteri. Biasanya ini yang disukai oleh Presiden Joko Widodo ialah pada hari Rabu, entah itu hari Rabu Pon ataupun memang hari Rabu Pahing. Tetapi memang sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi lanjutan dari pihak Istana Presiden ini kapan sebenarnya pelantikan Jenderal Andika Perkasa ini sebagai Panglima TNI. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari DPR RI tentu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga dari pihak lain adalah pelantikan Panglima TNI, karena masa pensiun dari Marsikal Hadi Cahyanto ini akan segera habis, yakni habisnya pada tanggal 1 Desember 2021 yang datang, karena Marsikal Hadi Cahyanto ini sudah masuk pada umur 58 tahun pada tanggal 8 November yang lalu. Sehingga kita akan nantikan, Cindy, kapan sebenarnya hari baik yang nanti akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Cindy. Baik, terima kasih Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari hari ulang tahun ulang tahun Korps Marinir, dan juga kapan Jenderal Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI.